Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Allah menjadi manusia, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan Merry Christmas, Selamat Hari Raya Natal kepada kamu semua yang setia kepada Tuhan Yesus dan setia mendengarkan Lumen 2000 Indonesia dimanapun Anda berada. Dia, Sang Juru Selamat dunia, telah lahir bagi kita hari ini. Marilah kita bergembira bersama-sama dengan memuji Tuhan dan berseru, Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi pada orang yang berkenan kepadanya. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini tentu merupakan anugerah yang sangat istimewa bagi kita. Inkarnasi, Allah menjadi manusia. Dia ada di antara kita. Yesus adalah anak Allah. Itulah berita gembira untuk kita yang percaya kepadanya. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dunia. Hari ini kita bergembira karena ternyata Allah itu setia dan Dia tidak bisa tidak mencintai kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari hal itu? Apakah kita mau menerima kebaikan hati Allah ini? Apakah aku percaya bahwa aku berharga di mata Tuhan? Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita harus bergembira sebab ternyata Allah lebih sayang kepada kita dan rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau bisa bernyanyi, aku akan menyanyikan syair ini. Allahku, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Kalau aku bisa bersaksi, aku akan berseru, tidak ada Allah yang semulia Engkau ya Bapa, sebab Engkau rela menjadikan anak-Mu serupa dengan kami. Kalau aku dapat menilai, aku akan berkata, Allahku sempurna. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Jikalau kita tidak setia, ia tetap setia, sebab ia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius bab 2 ayat 13.
Allah yang telah menyertai bangsa Israel berabad-abad lamanya, dan Ia tetap membela mereka sekalipun mereka tidak setia kepadanya, dan sekalipun mereka sering berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Dahulu Allah berbicara dengan perantaran para nabi, tapi sudah tiba saatnya Allah hadir langsung dengan perantaraan putra tunggalnya. Saudara-saudari terkasih, pada hari raya Natal ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan mengunjungi gereja dan merayakan perayaan Ekaristi. Tidak seperti biasanya, pada hari ini gereja terasa penuh dan sesak serta mungkin sekali membludak, sebab beberapa orang hanya hadir secara napas ke gereja kalau hari Natal dan hari Paskah saja. Terlepas dari itu, kita harus mengapresiasi kehadiran umat yang sangat bersemangat pada hari ini. Alasan saya adalah karena mereka masih memiliki iman yang salah satunya paling penting dalam hidup kekristenan kita. Puncak iman kita akan Tuhan Yesus adalah Paskah, kebangkitan Tuhan. Namun, Natal menjadi awal dari semuanya. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita percaya bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Mungkin kita pernah mendengar cemooh ini. Mana mungkin Allah itu menjadi manusia? Mengapa kamu mengakui seorang manusia Yesus sebagai Allah? Inilah misteri inkarnasi Allah menjadi manusia yang menyelamatkan. Inilah iman kita. Allah yang maha tinggi merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita untuk mengangkat kita menjadi anak Allah. Kalau ada orang yang tidak bisa menerima kebenaran misteri inkarnasi Allah ini, tentu kita tidak bisa memaksakannya. Kita percaya apa yang tidak dapat dinalar oleh manusia, itulah mungkin bagi Allah. Saudara-saudari terkasih, ada firman yang berbunyi, pikiranmu bukanlah pikiranku, jalanmu bukanlah jalanku. Artinya apa? Kita tidak bisa menyelami pikiran Allah, tetapi Allah pasti mengerti dan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus dikatakan oleh para penginjil suci begini, tetapi Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan. Lukas bab 5 ayat 22 atau Markus bab 2 ayat 8. Allah itu maha tahu, tetapi kita itu biasanya sok tahu. Jangankan memahami isi hati Allah, kita terkadang cepat lupa akan apa saja atau sesuatu yang pernah kita janjikan. Kita itu penuh keterbatasan, tetapi Allah itu mengatasi semua batas-batas yang mau dinalar dan dipahami manusia. Inilah saat yang paling berahmat yang kita terima dari Tuhan, bahwa Allah ternyata sangat mengasihi kita. Justru
ketika sedang dalam keadaan berdosa dan tidak setia. Dia menghendaki kita bertobat dan kembali kepadanya. Dia mau kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan setia. Misteri kelahiran Yesus adalah misteri ketaatan seorang anak Allah kepada Bapaknya. Yesus semasa hidupnya di dunia ini telah lulus dan teruji sangat setia dan taat kepada Bapaknya. Ia mewarisi gen ibunya yang setia pada kehendak Allah, atau lebih tepat, kehadiran Yesus telah membuat Maria taat kepada Allah. Maka kelahiran Yesus dalam hati kita seyogianya menjadikan kita murid dan anak Allah yang taat dan setia juga. Apakah aku sudah menyadari akan kasih Allah kepadaku melalui kelahiran Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga memberikan anak-Mu yang tunggal kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah ini. Bantulah kami untuk setia kepadamu seperti Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.